Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar masih tentang jual beli. Hari ini adalah review ya, materi jual beli. Sejauh mana pemahaman kalian, maka ibu akan mengulasnya. Jual beli ini ada cakupannya, ada pengertian jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, khiyar, serta hikmah jual beli. Coba silahkan kalian amati gambar ini. Ayo, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar apa? Coba bisa menyebutkan? Ya. Nah, jual beli menurut bahasa adalah al-bai'u atau at-tijarah atau al-mubadalah, yang artinya adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab qabul menurut cara yang diatur oleh syara. Bagaimana? Sudah paham pengertian jual beli? Kalau belum paham, silahkan dibaca lagi. Atau buat catatan kecil di buku ya. Jangan lupa pakai spidol atau stabilo. Setelah itu kita lanjut berlatih. Silahkan, di sini ada 5 pertanyaan. Mohon maaf, ada 4 pertanyaan. Silahkan kalian jawab ya. Kalau sudah mengerti, kalau sudah bisa, silahkan langsung jawab. Kalau tidak, silahkan ditanyakan. Allah membolehkan jual beli sebagai wujud bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, coba kalian sebutkan apa yang tercermin makhluk sosial dalam jual beli. Ya. Yang kedua, dalam jual beli perlu alat tukar, yaitu uang, emas atau perak. Bolehkah alat jual beli itu diganti dengan doa atau nyanyian? Kemudian tulislah kalimat penyerahan barang untuk dibeli. Ya, menyerahkan barang. Jadi ini perkataan si penjual atau ijab ya. Misalkan begini, saya jual buku ini dengan harga 1.000. Nah itu, silakan kalian buat contoh yang lain. Kemudian, bolehkah membeli mangga yang masih di pohon menurut Islam? Mengapa? Ya. Selanjutnya, hukum dan dalil jual beli. Hukum jual beli ini adalah halal atau boleh. Artinya, setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Nah, hukum jual beli ini dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya, yaitu jual beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Adapun dalil jual beli ini adalah surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya bahwa jual beli, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu ada juga dalil menurut hadis Rasul ya, silahkan dibaca. An Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, rawahu Tirmizi. Artinya dari Abi Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur, yang benar, dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Nah, dari hadis di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.
Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan siddiqin. Secara lebih rinci, hukum jual beli itu ada 4. Ada yang mubah, ya ini merupakan hukum asal ya. Kemudian wajib, apabila menjual ini merupakan sebuah keharusan. Misalkan menjual barang untuk membayar hutang. Kemudian yang ketiga sunnah. Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Kemudian yang keempat adalah haram. Misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Nah, yuk coba temukan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Silahkan dicari ya. Jangan lupa ditulis di buku tugas. Nah, ini latihannya. Silahkan dikerjakan ya. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Nah, jual beli yang diterapkan di masyarakat zaman sekarang ini diantaranya barter ya. Itu barang dengan barang, menukar barang dengan barang. Atau yang kedua dengan money changer, pertukaran mata uang. Kemudian jual beli kontan, tunai. Kemudian jual beli dengan cara mengangsur ya, kredit seperti kredit motor, mobil, alat elektronik. Atau dengan jual beli dengan cara lelang, ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Nah, ada juga jual beli yang terlarang. Nah, jual beli itu sah jika memenuhi syarat dan rukun. Nah, adapun jual beli yang sah tapi terlarang ialah apabila jual beli itu memenuhi syarat dan rukun tapi melanggar aturan syara ya, atau merugikan kepentingan umum. Sekarang contoh jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun. Contoh, jual beli dengan sistem ijon, yaitu membeli sesuatu barang yang belum jelas, seperti membeli buah-buahan yang masih muda atau padi yang masih hijau, yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Atau jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan, belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati. Kemudian jual beli sperma binatang jantan, jual beli barang yang belum ada di tangan. Maksudnya barang yang dijual itu masih ada di tangan penjual pertama, jadi belum menjadi hak milik si penjual. Kemudian jual beli benda najis, itu tidak boleh ya, itu terlarang ya. Minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya. Nah, ada lagi jual beli yang sah tapi terlarang, memenuhi syarat dan rukun tetapi melanggar aturan syara ya. Contoh, jual beli yang dilakukan pada waktu Jumat atau sholat Jumat ya. Hal ini akan menyebabkan orang lupa melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan, dengan tujuan nanti akan dijual dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan, sehingga pedagang tersebut belum tahu harga pasar. Bisa jadi pedagang tersebut menjual dengan harga yang sangat rendah. Yang keempat, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Kemudian yang kelima, jual beli dengan menipu ya, mengurangi timbangan, takaran, ukuran, serta jual beli alat-alat untuk maksiat. Itu sah tapi dilarang. Nah, rukun jual beli itu diantaranya adalah penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli atau uang ya. Yang kelima adalah akad, yaitu ijab kabul antara penjual dan pembeli.
ijab itu adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, sedangkan qabul itu adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Syarat sah penjual dan pembeli: balik, berakal sehat, tidak ada pemborosan, dan suka sama suka, bukan atas paksaan. Nah, kemudian syarat sah barang yang diperjualbelikan. Barang itu harus suci, ya, nggak boleh menjual barang najis. Kemudian barang itu bermanfaat, ya, jadi nggak boleh kita menjual nyamuk. Apa manfaatnya, ya? Kemudian barang itu milik sendiri, nggak boleh kita menjual punya orang, atau kalaupun bukan milik sendiri tapi kita diberi kuasa oleh orang lain. Kemudian barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli, ya. Contoh kita menjual burung yang ada di udara itu nggak mungkin, ya, karena itu belum di tangan kan. Kemudian barang itu dapat diketahui kedua belah pihak, baik ukurannya, jenisnya, sifatnya, gitu ya. Hikmah jual beli ialah: 1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. Yang kedua, menjauhi riba. Yang ketiga, menjaga kehalalan rezeki. Yang keempat, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Yang kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis. Nah, masih banyak loh hikmah jual beli yang lainnya. Silahkan kalian temukan ya. Nah, ayo berlatih mengisi soal-soal di bawah ini ya. Selanjutnya, khiyar. Dalam jual beli dikenal dengan istilah khiyar. Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Sedangkan khiyar menurut syara adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar ini, jika sesuai dengan aturan syara maka hukumnya boleh. Tapi jika khiyar ini untuk menipu maka hukumnya haram dan dilarang. Gimana nih, ngerti? Oke. Selanjutnya, macam-macam khiyar. Khiyar itu ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Khiyar majelis itu adalah khiyar yang berlaku ketika si penjual dan si pembeli masih ada di lokasi akad jual beli, masih ada tempat. Ketika sudah bubar dari tempat, dari lokasi tersebut, maka khiyar majelis sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah khiyar dengan menggunakan syarat. Misalkan, saya beli baju ini ya kalau ukurannya cukup atau kalau anak saya cocok. Nah, ini masa berlakunya 3 hari, nggak boleh lebih ya. Yang ketiga, khiyar aib. Aib itu kan cacat. Nah, khiyar aib itu ialah khiyar karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak tampak pada saat jual beli. Semisal kita membeli kain, ya, kemudian kita pulang, ketika kita sampai di rumah kita buka ternyata ada yang sobek. Nah, itu maka boleh dikembalikan lagi kepada penjualnya karena ada cacat. Nah, silakan kalian buat cerita ya. Buat cerita khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Nah, saatnya refleksi, merenung. Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apa kesimpulanmu? Coba tuliskan pada kolom berikut. Nah, masih ada loh manfaat khiyar. Apa sih manfaatnya? Nah, ini untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Kemudian untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli. Kemudian menghindari penipuan.
Terima kasih. Silahkan latihannya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.